setengah jam lagi lah ya, biar kelihatan ini bentuknya. File udah kelihatan belum? Belum Pak. Belum ya? Mana Pak? Belum. Tadi udah ya. Ngomongnya mancingan buat. Sudah Pak. Ya, dari sini file new project. Nah, di sini kita punya namanya template instalasinya. Ya, kita mau pakai atau kita mau gunakan bahasa apa? Nanti di sini ada defaultnya tergantung kamu ya. Nah, ini yang saya bilang ini adalah frameworknya nih. Ini frameworknya ya. Frameworknya cari yang mana? Ya tergantung kamu. Kalau bisa sih kasih yang kecil aja, tapi jangan terlalu kecil banget ya. Kasih yang 4 lah misalnya. Gunanya untuk apa? Kalau dia space-nya di Windows 7, nanti developernya jadi aman. Karena Windows 7 ada .NET Framework 4. Kemungkinan yang 45, 46 itu masih belum ada. Saya dikasih yang 4 aja. Lalu di sini ada other language. Ya. Other language ini adalah semua yang terkait dengan Visual Studio akan ada di sini, ya. Visual Basic, Visual C#, C++, lalu Express, JavaScript, dan Python. Ya, ini bisa kita buat untuk program yang berbasiskan front end dan back end. Kita pakai yang C#, lalu pilih yang web, ya, karena kita mau menggunakan yang MVC. Kalau yang atas ini adalah yang web form biasa ya. Web form biasa dulu saya pakainya ini karena MVC nggak ada dulu. Kita pilih yang MVC. Nanti tergantung situ MVC-nya berapa. Kalau di .NET Framework 4 dia akan ada MVC 4. Kalau kita pakai 5, di sini biasanya 5 dia. Ya. Tergantung framework-nya lah, ya. Lalu tentukan location-nya yang utama. Location-nya di mana? Di browse. Ya. Saya mau taruh di C ini ya, AP3 di app AP3i Visual 1, nanti di select. Di sini kasih judul, misalnya MVC demo. Tadi saya udah ada ya MVC demo, ya. Pakai S lah ya saya, demos ya. Ini kan udah ada tuh. Lalu di sini checklist ada create directory for solution. Maksudnya adalah nanti akan dibuat directory di dalam folder ini dengan nama MVC demo. Ya, nama solusinya adalah MVC demo. Yang tadi saya bilang, solution itu bisa banyak project nantinya. Kalau sudah di oke. Oke, di sini kita pilih template-nya apa. Kita mau bikin apa di sini? Kalau kita bicara namanya, pernah dengar namanya REST API? Ya, pernah dengar ya? Belum. Ya, nanti hubungannya dengan backend nantinya ya. Nanti dengan backend. Kalau kamu pernah dengar Stack Developer, ya Stack Developer. Nah ini Stack Developer tapi dengan web. Ya, kalau itu kan full stack developer nih, full stack web developer. Ya, kalau full stack developer aja, dia berarti basisnya basis di belakang semua ya. Yang engine-nya itu menggunakan konsol. Tapi yang kita di sini kita bisa membuat di .NET ini adalah full stack web developer. Itu bisa hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Cuma satu jalannya di basis konsol, ini jalannya di basis web. Ya. Kita pilih yang empty aja. Ya. Ini kita pilih yang kita checklist. Create unit test project. Maksudnya nanti saya akan perlihatkan bahwa ada dalam satu solution ada beberapa project, ya. Ini sebenarnya buat unit test. Lalu view engine, kita mau menampilkannya dengan formnya apa? Dengan ASPX atau Razor, ya. Kalau ASPX berarti form yang normal biasa lah bentuknya ya. Drag and drop bisa kita lakukan di situ. Kalau Razor ini agak sedikit berbeda. Nah, di sini ya. Di empty ini saya mau pilih yang Razor. Kenapa ada Razor? Ya,
Nanti penjelasannya ada di bawah. Ada di mana ya? Razor di paling bawah kalau salah ya. Ada di paling bawah nanti. Kamu pilih Razor aja dulu, nanti ada penjelasannya. Ya. Ini kita pilih checklist Razor. Ini di checklist create unit test project, pilihnya yang empty. Kalau sudah di oke. Nah, ini akan ke create. Oke, dia akan create dua project, satu project yang namanya project untuk yang MVC demo, satu lagi project yang untuk tes, unit test. Jadi kita bisa beranggapan bahwa solusinya adalah yang tadi ya, kalau sesuai tadi judul, sesuai dengan presentasi saya sebelumnya. Yang pertama adalah solusinya adalah rumah sakit, ini adalah pendaftaran, ya. Ini project nih, yang bawahnya project. Nah, yang satu lagi misalnya rawat jalan, nih, contohnya. Ya, nanti kita bisa buat project lagi di sini. Tinggal klik kanan, ya, klik kanan, nanti tinggal new, sebentar, add new project bisa, ya, atau existing project yang udah ada. Misalnya satu menggunakan SysApp, satu lagi menggunakan namanya GSAP, satu lagi menggunakan pb.net. Kita gabungkan di sini, caranya yang tadi tinggal klik kanan, tinggal di add aja projectnya, ya, setting project atau new project, banyak gitu. Nah, kita balik lagi ke MVC demo tadi di sini, ya. MVC demo tadi, kalau kita jelaskan di sini, ya, kita gedein lagi. Nah, ini yang tadi, ya. Nah, kalau saya jelaskan di sini adalah atasnya ini MVC demonya adalah solution, MVC demos-nya adalah project yang bawahnya, ya. Nah, di dalam project terdapat kumpulan modul, kelas, dan folder MVC. Yang tadi saya bilang, MVC itu adalah model, view, controller. Ya, di situ ada kan model, view, controller. Nah, di bawah lagi ada project. Tadi yang saya cerita tuh, banyak project nantinya. Ya, karena kita tadi sudah mendefinisikan itu sebagai MVC, maka otomatis si projectnya ini akan terbentuk folder-folder MVC, model, view, controller. Ya. Teorinya gimana? Controller ada sebagai routing, model adalah berhubungan ke database, view hubungannya ke interface depan, tampilan. Ya. Oke. Nah, ini penjelasannya, kamu baca deh. App data itu adalah folder data menyimpan data aplikasi, contohnya penambahan database, SQL folder ada di app data. File folder berisi file konfigurasi untuk web yang bersifat global, seperti routing dan web apps, bundling, JavaScript, dan sebagainya. Web config merupakan manifest dari web app. Content folder merupakan konten digunakan untuk file statis seperti style sheet, CSS, icon, dan segala macam. Nanti kita bisa bikin konten begitu ya. Bukan controller ya, konten nanti ada lagi konten. Lalu ada controller. Controller adalah controller berisi kelas konstruktor bertanggung jawab untuk menangani input penggunaan dan tanggapan. MVC membutuhkan nama semua file controller untuk mengakhiri dengan pengendali. Visual Web Developer telah menciptakan depan controller untuk home dan halaman tentang, dan controller akun untuk halaman login. Ini kalau normalnya ya. Kita kan empty nanti nggak ada tuh ya. Model controller berisi dengan aplikasi yang memegang dan memanipulasi data aplikasi. Create folder untuk ajak, jQuery segala macam masuknya di situ. View dipergunakan untuk menyimpan file HTML yang berhubungan dengan tampilan aplikasi atau user interface. Folder view berisi dari satu folder untuk setiap controllernya, ya. Jadi satu view bisa satu controller. Di dalam view nanti ada folder lagi ya. Routing. Nah. Kita bicara routing. Di sini ada namanya routing atau router. Pertama kali dijalankan programnya, dia akan membaca namanya global ASX. Ya. Ini jalurnya ya. Kalau kita jalankan,
dia akan ngebaca ini dulu nih, global.asx. Oke, dia akan ngejalanin ini nih, global.asx. Ini yang saya bilang ya, komentar yang satu baris begini ya. Kalau mau 2 baris tinggal gunakan yang ini. Ya. Nah, ini multi baris ya. Oke. Nah, balik lagi. Pertama kali dijalankan, programnya akan melihat ke global ASX ini nih. Ya, kalau di start, dia lihat global ASX yang mana. Dia akan cari namanya application start. Ya, application start. Di sini, begitu dapat global ASX, dia akan ditangani oleh web HTTP application. Ya. Atasnya apa sih? Kalau kita tanya, ya, atasnya nih, using collection sampai dengan sistem web routing. Ini adalah suatu DLL lah, sama aja. DLL yang kita gunakan untuk membuat aplikasi tambahan, ya, aplikasi program. Contohnya di sini kita akan membuat sistem webnya, ya. Ini bisa membaca sistem collection generic collection yang ada di sini, ya. Link queue, web HTTP, MVC, dan routing. Selanjutnya dibuat namespace yang tadi ada teorinya. Di dalam namespace akan memanggil MVC application yang berisi dari HTTP application. Dia langsung mencari namanya application start, ya, application start. Nah, di sini ada 3 nih file. Web config, web API config dipergunakan untuk membuat program yang berhubungan full stack web developer. Ini web config. Filter config dipergunakan untuk membuat filtering dari aplikasi. Lalu routing config dipergunakan untuk web yang bersifat MVC. Nanti kita gunakan yang ini dulu, yang ini ya, yang routing config ya. Nanti kamu mau belajar lebih lanjut bisa lah nanti di banyak tutorialnya kok. Web config dan filter config. Kita pakai yang routing config. Jadi begitu dia tampil, jalankan, dia akan menampilkan routing config-nya nih. Ya. Oke, routing config-nya kemana larinya? Larinya ke app start. Ini nih. Folder app start. Jadi dari global, dia cari 3 ini, dia larinya kemana? Ke app start. Nah, di app start ada masing-masing. Filter config, ya. Filter config, routing config, dan web config. Di sini ada kan web config, filter config, routing config. Karena kita mau menggunakan routing config, yang 2 ini kita abaikan aja ya. Berarti ada 2 file ini kita abaikan. Kita gunakan yang routing config. Klik di routing config. Oke. Nah, di sini routing config-nya akan mencari lagi namanya register router. Dia route-nya kemana? Ya, di sini ignore route adalah mengabaikan perintah-perintah yang tidak perlu. Ya, oke. Di sini ada namanya yang paling penting adalah map route. Map route name-nya adalah namanya default. Kasih namanya default. Kalau kita bicara tadi namanya MVC, ya, model view controller, maka yang syarat dijalankan yang tadi saya cerita, yang dijalankan adalah controller dulu. Controller, action ini adalah prosedur, ya. ID ini adalah ID-nya apa? Parameter inputan lah ibaratnya, ya. Parameter inputan. Kalau tidak didefinisikan controller, action, dan ID, defaultnya adalah controllernya home, actionnya adalah index, ID-nya adalah opsional. Tergantung, bisa boleh dimasukkan, boleh tidak. Oke, nah dari sini, dari router dan routing config yang ada di app start, tadi logikanya gitu ya. Pertama dijalankan, lari ke global config, dia akan cari router config, masuk ke router config, dia akan menjalankan perintah ini. Oke, lanjut. Oke, ini ya.
Bahwa akses pemetaan antara request path. Kalau request path apa sih? Ya ini tadi /home/index.aspx. Nah, index.aspx tanda tanya page 2 itu adalah contohnya gini, home index.aspx. Berarti kontrolernya adalah home di sini home about deh. Kontrolernya ada home, about-nya adalah fungsinya, ya. Atau katalog produk Microsoft Office. Katalognya adalah nama kontrolernya, produk adalah nama fungsinya, Microsoft Office adalah ID-nya. Oke. Pemetaan antara request path dengan control action akan disimpan di dalam sebuah table root yang prosesnya dilakukan pada saat program baru berjalan. Ya, contohnya adalah seperti ini. Berikut file global ASX-nya. Referensi programnya adalah yang tadi saya bilang, router config akan lari ke folder app start. Cari yang router config.cs. Ya, karena kita pakai sysap jadi CS extensionnya. Oke. Router config. Nah, router config ini adalah penjelasan seperti ini. Coba perhatikan pada app start pada file router config.cs. Router config di sini adalah controller action ID. Jadi kalau ada http://lp3i.add.id/catalog/product/Microsoft, berarti ini adalah dia menandakan katalognya adalah controller, produknya adalah actionnya atau functionnya, Microsoft Office adalah ID-nya. Ya, pemetaannya seperti itu. Ya, oke. Nah, apabila dalam request path semua bagian bisa dicocokkan, maka bagian yang nilai tidak diberikan request path akan dikembalikan dari nilai parameter defaultnya, actionnya akan diisi dengan default berupa index, sedangkan ID akan diisi dengan nilai default berupa string kosong. Ya, kamu perhatikan di default new controller home, berarti kontrolnya adalah home, actionnya adalah index, ID-nya adalah URL parameter. Nah, sekarang kita coba tambahkan namanya model dulu, ya. Kalau sudah ini, kita sudah kenal yang tadi tuh, yang namanya jalannya alurnya dari global larinya ke app start, lalu mencari file router config.cs, kita coba buat modelnya dulu. Dari sini tinggal kita klik kanan di folder model. Klik model, klik kanan, pilih add. Lalu di sini ada namanya class. Ya. Model itu berbentuk class. Nah, di sini kita berbentuk kelas, saya kasih nama modulnya adalah perkenalan contohnya, ya. Kelasnya perkenalan. Oke. Kalau sudah di add. Oke. Ini kita sudah buat namanya kelas, namanya untuk model ke database perkenalan. Ya. Lalu kita tambahkan untuk action-actionnya. Contohnya kita punya 2 aja deh. Ya, punya 2 actionnya. Oke. Kita punya 2 actionnya. Yang pertama adalah nama dan nomor telepon. Ya. Lalu ada get, ada set. Maksudnya adalah dipergunakan untuk get untuk mengambil nama, set itu memberikan nilai dari si nama. Ya, jadi caranya tinggal kamu buat aja sini public. Ya. Kamu tinggal buat public di sini tipenya apa? String nama. Ya, string nama buka kurung get titik koma. Sorry, ini buka kurung ya. Udah. Nah, get dan set. String. Oke, ini biarkan ya. Kalau sudah, coba kita lihat stringnya. Nah, stringnya huruf besar. Public string nomor telepon buka kurung Kurawa. Nanti kita bisa panggil untuk nama dan nomor telepon. Sifatnya adalah
sifatnya yang bersifat string, ya, bertipe karakter string. Belakangnya jangan lupa kasih titik koma lagi, kalau enggak dia ada error. Ya, titik koma lagi. Ini juga titik koma. Nah, ini kita sudah bikin seolah-olah kita sedang mengkoneksikan suatu database yang isinya nama dan nomor telepon. Intinya itu. Ini yang simpel dulu ya. Oke, kalau sudah disimpan, kita sudah buat model namanya perkenalan. Nah, selanjutnya di sini setelah kita buat model, lalu kita ini penjelasannya ya. Tadi sama seperti tadi. Metode, prosedur atau function. Get untuk mengambil informasi parameter, set memberikan nilai value. Nah, kalau sudah kita coba untuk controllernya. Modelnya sudah, kita atur di controllernya. Caranya adalah karena kita jalanin dulu deh hasilnya ya, biar tahu. Nah, cara jalaninnya gimana? Di sini di paling atas ya ada Internet Explorer nih, kalau kita buka ya. Kita mau jalankan dengan apa di sini? Cerah. Tapi defaultnya kalau buat buat ASP.NET itu Internet Explorer ya. Caranya adalah di sini kita bisa melakukan compile dulu. Cara compile-nya tinggal diklik kanan di solution, di project, klik kanan. Ini kita langsung langsung jalan dia. Dan belum pasti jalan. Nah, ini kita pilih yang kalau salah di solution ada deh. Nah, build solution. Kalau build solution berarti semuanya akan kita compile ya, baik yang MVC demo maupun yang MVC demo.test. Kalau mau satu aja yang MVC demo aja, tinggal klik kanan di MVC demo, klik build. Ya. Nah, kalau dia build sukses, nggak ada error, berarti sudah benar. Nih. Kita coba jalankan sini. Cara jalankannya tinggal di klik yang tanda start di sini ya, Internet Explorer. Kita lihat nanti ada errornya dulu biar kita tahu. Nah, ini dia akan membuat suatu web server sendiri. Jadi nggak perlu kita install IIS ataupun install install SAM ya. Dia akan buat sendiri web servernya nanti. Nah, kita lihat apa situ. Server in application the resource cannot be found. 404 dependensinya kamu harus kasih tahu gitu. Ada dependensinya ya. Nah, kita berarti masih belum, karena apa? Kita baru buat namanya si demo perkenalan ini, model aja. Controllernya kita belum buat. Cara buat controllernya, karena kita di sini mau buat perkenalan ya. Perkenalan sini, jangan lupa kita lihat sini. Kita buat controllernya dulu ya. Buat controllernya, caranya tinggal klik kanan di controller, pilih add, lalu pilih controller. Belakangnya jangan dihilangin ya, controllernya ya. Nih, belakang sini jangan dihilangin. Jadi yang kamu mau tambahkan adalah yang di sini, default satunya nih. Kamu kasih misalnya perkenalan controller ya. Template MVC-nya adalah dikasih MVC biasa aja nih, misalnya ya. Ini ya kita yang standar dulu deh ya. Empty controller view-nya biasa dulu. Jadi biar kita tahu. Oke, di add aja. Oke, kita sudah punya namanya perkenalan nih, controllernya. Perkenalan controller, dia sebagai controller. Di sini ada return view, action result-nya index ya. Ini terkait dengan apa? Global ASAC yang tadi ya. Sorry, bukan global ASAC, di router app start router config-nya. Router config-nya adalah controllernya adalah home, padahal kita buat controllernya perkenalan ya. Jadi di sini kita bisa masukin, kita copy perkenalan di router config-nya, home-nya kita ganti yang perkenalan.
ininya biarin, actionnya index. Index ini dari mana? Index ini pas di controller adalah ini action resultnya index. Berarti sudah benar, ya. Berarti sudah benar. Kalau sudah simpan dulu, oke, simpan dulu. Oke, kalau sudah kita coba jalankan sini. Nanti dia ada error lagi. Jadi kita tahu step-stepnya. Nah, dia bilang apa di situ? The view index or its master was not found or no view engine support the search location. Jadi kita belum punya namanya view di sini. Kan kita baru menentukan model dan controller. View-nya belum ada. Syaratnya view, kamu bisa bikin di folder view, lalu di folder perkenalan, atau view index ASPX atau ASCX. View share index ASPX atau index ASCX. Atau view perkenalan index.cshtml. CSHTML ini yang belakangnya CSHTML, ya, yang belakangnya HTML ini adalah form razor, ya. Jadi form razor, nanti kamu lihat penjelasannya di. Kita akan buat yang namanya view index perkenalan.cshtml, biar tampil dulu, ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita lihat di view, ya. View, tadi kan errornya ketahuan tuh, kita disuruh buat namanya folder perkenalan. Kita buat foldernya dulu. Klik kanan, add, lalu pilih folder, new folder. Kita tulis perkenalan. Oke. Nah, udah. Kita sudah buat perkenalan. Tadi apa namanya? Dia bilang kita suruh diminta buat namanya form. Ya, kalau kita perhatikan di sini, setelah ini, ya. Nah, ini, ya, ini biar dulu. Ini untuk jalankan, ya. Nah, oke, sebelum itu saya mau tambahkan biar ada nanti parameter yang bisa dilempar ke dalam form razornya, ya, ke dalam formnya. Caranya adalah dengan menggunakan view data buka kurung, parameternya apa? Misalnya parameternya title, ya. Ini saya mau buat di bawahnya nih, di controller, ya. Double klik di controller. Tadi view bikin folder biarin aja dulu, ya. Kita buka controller, perkenalan. Nah, di bawah, di atas returnnya, kita kasih view data, oke, buka kurung kerawa, misalnya title. Ini parameternya, ya. Mau nama kamu juga bebas, hanya parameter. Misalnya di sini, selamat datang. Ya, kalau sudah disimpan. Titik, koma, jangan lupa, ya. Satu lagi, misalnya sama view data, saya mau bikin kutip duanya message, ya, sama dengan program pertama MVC dengan Razor form. Nah, kita punya dua parameter, yang satu title dan message yang bisa kita lempar ke dalam view nantinya. View nanti kita buat di di perkenalan ini. Oke. Nah, cara buat formnya, ini kamu baca aja ya, Razor, ya, tentang Razor. Ini Razor terdiri dari pembuatan suatu form. Bentuk Razornya itu, kalau kita lihat di sini HTML nih yang sebelah kiri, ini HTML biasa. Kalau Razor seperti ini. Bedanya di mana? Dia bisa menggunakan parameter add untuk mengambil program ke Razor, ya. Oke. Bentuk perintah Razornya di sini ada namanya ada variabel, cara variabelnya seperti ini. Lalu untuk bentuk perintah Razornya itu ada tipe Razor, operatornya sama. Bentuk if-nya seperti ini. Kalau if-nya, ya, if buka kurung price lebih besar 30 kurung kurawa, bersama lah, ya. Oke, kalau untuk loopingnya seperti ini. Oke. Nah, untuk menambah view, tinggal klik kanan di view, ya. Ini tadi kita bikin folder nih, di sini.
Jadi pas di saat di sini di perkenalan, kan kita tadi sudah dimintakan untuk di perkenalan ya. Klik kanan di perkenalan, pilih add, lalu pilih view. Ya. Ini kita buat view-nya. Oke. Di sini kita kasih nama view-nya apa? Misalnya kita ikutin ini deh ya. Kita kasih nama di sini perkenalan juga, niannya Razor. Kita kasih nama indeks aja deh. Jadi karena yang ditampilkan adalah indeks kan, indeks. View engine-nya adalah Razor. Oke. Nah, create strong type view-nya kamu ambil dari perkenalan model yang tadi kita buat. Nah, ini kita buat ya. Kita buat. Yang lainnya dihilangkan aja. Ya, sudah kita hilangkan. Oke. Kalau sudah di add. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Tadi gimana caranya? Kalau kita lihat di sini, anggap kita buat deh ya. A1 misalnya, selamat datang di program ASP.NET dengan C#. Gitu kan? Saya kasih misalnya di sini HR, biar ada garis ke bawah. Lalu saya gunakan misalnya H2 untuk mengambil fungsi yang ada di perkenalan controller view data ini ya. Kita gunakan add ya. Add view data yang kita ambil adalah view data dari title. Oke. Ini kita ngambil yang ada di sini ya. Ya, sini. Dari sini baru misalnya saya mau kasih P, misalnya P, paragraf, add view data, buka kurung, berarti saya mau ambil message-nya, message, kurung. Ini saya kasih lagi, misalnya add date time, titik now, tanggalnya. Untuk seperti ini. Ini akan mengambil dari si controller yang ada di sini. Title message. Ya. Perhatikan kita gitu. Ini, ya. Ini saya bikin langsung aja. Nah, kalau mau pakai HTML encode boleh di sini. Misalnya di sini saya kasih indeks CS HTML-nya, saya gunakan encode-nya dulu, ya. HTML add HTML dulu, sorry, ini ya. Jadi kita bisa di encode dulu. Jadi maksudnya biar nggak ada nanti ada hack lah di situ. Kita pakai encode. HTML encode buka kurung dari view data ini. Mulai gini ya. Ini saya copy lagi. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal jalankan. Nah, jadi kan ini adalah statik yang tadi ya. Selamat datang ini adalah yang ada di ini isinya ini ya. Lalu program Razor ini message ini adalah yang kita ambil dari view data message, view data title. Ini untuk ambil jam sistem ya.
Misalnya, contoh saya misalnya, selamat datang, apa? Selamat datang bro, tanya ya, apa kabar? Ini adalah program pertama MVC. Nah, nanti kita berubah nggak di sini nih? Ya, data sini. Oh, ya. Nah, ini ya. Selamat datang ini adalah static. Ini yang tadi dari view view title. Ini adalah dari view message. Ini adalah dari yang datetime, fungsi datetime. Ya. Itu cara mengambil atau membuat suatu solution dengan file form Razor. Minggu depan kita akan lebih detail lagi. Usahakan sudah bisa terinstall semua programnya, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Tidak, Pak. Itu udah direkod kan ya, jadi kan kamu bisa belajar lagi lah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi penjelasan saya tadi itu step by stepnya gimana caranya untuk merouting dari mengambil program ASPX itu dijalankan dari global ASPX, cari ke app start, folder app start. Pak, kalau pakai device apa ya? Kalau device handphone tergantung kamu mau bikin yang incumbent income, maksudnya yang statik di handphonenya seperti Android, berarti APK-nya. Nah, itu tinggal dibuat si APK-nya. Jadi code solution-nya tadi kita create nanti dengan menggunakan APK. Tambahannya kita menggunakan Xamarin nantinya. Gitu. Jadi kalau yang aspek yang 2013 biasanya menggunakan tambahan namanya Xamarin, tapi kalau 2017 sudah ada di dalamnya. 2017 sampai 2019. Jadi nanti tinggal compile aja, pilihnya yang Android base, nanti akan otomatis dia akan jadi APK. Tampil di situ. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi step by stepnya kamu rekam, kamu ulang-ulang aja cara-caranya gimana, routingnya gimana, itu nanti akan kelihatan satu persatu step by stepnya seperti apa, ya. Kalau ada yang kurang mengerti nanti di minggu depan kita coba untuk troubleshooting, coba diusahakan untuk programnya untuk buat visual studionya sudah benar, ya. Jadi kita bisa sama-sama ngetes lah, kita sama-sama bisa nyoba. Oke, Pak, baik, Pak. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat. Wow, hebat, mantap.